Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, dosen Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Fakultas Bahasa dan Budaya, Universitas Dharma Persada. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Izinkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Contemporary Film and Drama. Dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Contemporary Film and Drama ini merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Dharma Persada. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami fenomena sastra dalam karya sastra, khususnya film and drama dan drama kontemporer. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik drama, serta unsur naratif dan sinematografis film. Selain itu, mahasiswa juga diperkenalkan berbagai jenis tema atau teori seperti tema sosial, budaya dalam film dan drama. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mengaplikasikan konsep tersebut ke dalam analisis yang komprehensif. Untuk capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah meliputi: pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengulas beragam bentuk karya sastra yang meliputi sekurang-kurangnya prosa, drama, dan puisi. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan teori budaya untuk mengkaji fenomena sosial budaya di minimal 2 masyarakat berbahasa Inggris. Kelima, mahasiswa mampu menggunakan teknologi komputer dan gawai kekinian dalam pembelajaran bahasa Inggris. Keenam, mahasiswa mampu menerapkan konsep bahasa dalam bentuk lisan dan tulisan melalui analisis sastra dan budaya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam mendeskripsikan isu atau tema pada film dan drama Inggris kontemporer. Yang kedua, mahasiswa mampu mengulas unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam film dan drama Inggris kontemporer. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fenomena sosial dan budaya dalam film dan drama Inggris kontemporer. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar dalam mengulas film dan drama Inggris kontemporer. Yang kelima, mahasiswa mampu bekerja secara mandiri dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan plagiat dalam membuat kajian ilmiah tentang film dan drama Inggris kontemporer. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar sub CPNK. Yang pertama, mahasiswa mampu menelaah hakikat drama dan film. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam drama klasik dan kontemporer Inggris. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis unsur naratif dan sinematografis dalam film kontemporer Inggris, Amerika, ataupun Australia. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis tema, khususnya tema sosial budaya dalam film dan drama kontemporer Inggris, Amerika, Australia. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan karya sastra, khususnya drama, dengan film hasil adaptasinya. Yang keenam, mahasiswa mampu membuat makalah terstruktur dalam menganalisis film dan drama Inggris kontemporer melalui unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran, yang pertama adalah pemaparan silabus dan hakikat drama dan film. Kedua, pembahasan unsur intrinsik drama klasik. Ketiga, pembahasan unsur ekstrinsik drama klasik. Keempat, pembahasan unsur intrinsik drama kontemporer. Kelima, pembahasan unsur ekstrinsik drama kontemporer. Keenam, pembahasan unsur naratif film. Ketujuh, pembahasan unsur sinematografis film. Kedelapan, pembahasan tema film kontemporer. Kesembilan, pembahasan adaptasi drama ke film. Kesepuluh, diskusi mengenai makalah UAS. Untuk referensi utama yang saya gunakan ialah
buku The Art of Watching Film karya Box dan Petrie. Kedua ada The Architecture of Drama, Plot, Karakter, Theme, Genre, and Style karya David Letwin. Sedangkan untuk referensi pendukung saya menggunakan buku Understanding Movies karya Louis Gianetti, Responding to Literature karya Judith Stanford, An Introduction to Drama karya Betty, Literatur, Reading Fiction, Poetry and Drama karya Robert Diani, To Read Literatur karya Donald Hall. Selain itu, di sini juga saya menggunakan artikel jurnal yang salah satunya saya buat sendiri, yaitu The Culture Identity of the Main Character of the Film Green Book. Ada rasisme in the film, The Health Analysis of Narrative and Cinematographic Elements. Untuk metode pembelajaran, di sini saya menggunakan metode blended learning, yaitu penggabungan antara metode tatap muka dan online agar pembelajaran dapat lebih efektif. Metode ini dibantu dengan LMS Universitas Dharma Persada. Selain itu, perkuliahan ini juga menggunakan metode pembelajaran seperti Student Centered Learning, Task Based Learning, Case Study, Project Based Learning, meliputi ceramah, tugas membaca naskah drama dan menonton film, presentasi mahasiswa, serta diskusi. Untuk sistem penilaian, saya menggunakan yaitu sistem penilaian kehadiran 10%, penilaian keaktifan, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, serta UAS 40%. Dan berikut adalah video proses pembelajaran di kelas dengan metode DIA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa ya untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Oke. Saya absen dulu ya. Vivian, Efraimi, David, Dwi Anissa, Clara, Rifki, Adi, Divsi, Nandika. Kuliah hari ini kita akan membahas mengenai adaptation ya. Jadi ini perkenalan. Ini di mata kuliah kontemporary film dan drama. Ya, saya mencoba memperkenalkan kalian dulu gitu ya, basic dari adaptation studies ini. Ya. Oke. Ya beberapa minggu lalu kita udah bahas ya mengenai drama ya, Romeo and Juliet. Ya, dia masih ingat drama Romeo and Juliet itu tentang apa? Ya. Tragis antara siapa? Antara Romeo dan Juliet. Tragisnya gimana? Karena ditekan oleh keadaan, ditekan oleh keluarga, terus dipisahkan oleh kematian. Dipisahkan oleh kematian, ditentang sama keluarga. Jadi apa keluarganya namanya? Capulet Montague. Yes. Ya, kita akan coba ulas lagi ya di sini ya. Saya akan coba ulas lagi ya Romeo and Juliet. Ya, tokohnya seperti apa? Ya, akan kita bandingkan juga. Kita akan membandingkannya dengan filmnya, gitu ya. Karena mata kuliah kita contemporary drama dan film sebenarnya. Oke, kita membandingkan drama klasik dengan film kontemporer. Drama klasik yang diadaptasi ke dalam film kontemporer. Ya. Tujuan gitu ya, dari pertemuan ya, kita hari ini gitu ya, dan juga ya, kalian mampu menganalisis perbedaan karya sastra drama dengan film. Ya. Apa sih adaptation studies? Ya, di sini ada tiga pengertian adaptation studies. Ya, yang pertama saya ambil dari Petrie and Box, gitu ya, bukunya The Art of Watching Film.
diadaptasi ke dalam bentuk film. Bahkan ya lukisan sendiri bisa diadaptasi ke dalam film. Ya selanjutnya dari Linda Husion gitu ya, ada teori of adaptation yang menyampaikan bahwa adaptasi adalah text that is produced based on the text. Ya, jadi tidak hanya film aja gitu ya, asal adaptasi sebenarnya gitu ya, teks-teks lain juga bisa merupakan hasil adaptasi gitu ya. Jadi kayak komik bisa aja merupakan hasil adaptasi dari film, dari film ke komik ya. And then puisi gitu ya, puisi ke lagu ya, atau musikalisasi, disebutnya musikalisasi puisi, atau game ke film ya. Nah ini contohnya gitu ya, ada game ke film, ada Warcraft ya. Ada tahu Warcraft? Nah, ada yang tahu ada enggak ya? Nah ini permainan saya dulu sebelum Mobile Legends. Kalau Mobile Legends ini dulu gitu ya, Warcraft dulu di kota gitu ya. Nah, sekarang sih udah Mobile Legends. Ada yang enggak main Dota? Main kan? Oke. Nah adaptasi sendiri gitu, dalam proses adaptasi itu dibedakan menjadi dua. Ya ada yang namanya loose adaptation, ada yang namanya faithful adaptation. Ya. Apa sih faithful adaptation? Faithful. Artinya apa faithful? Setia ya, ulang ketik sama sumbernya. Jadi sama gitu ya, sama sumbernya. Ya, attempt to recreate the literary source in film terms, keeping as close to the spirit of the original as possible. Ya, jadi mirip gitu ya, sama filmnya dibikin semirip mungkin. Ya, nah ini berbeda dengan loose adaptation. Ya, loose adaptation gagasannya gitu ya, ya sama. Ya, only an idea, situation, characteristic from literary source. Ya, karakter yang diambil dari sumber karyanya, ya karya sumbernya, dan tapi ya di sini diubah gitu ya, ada perubahan-perubahan yang signifikan terhadap karakter tersebut. Lalu tujuan dari adaptation itu sendiri apa sih? Ya, nah di sini ya saya menjelaskan tiga gitu ya, tiga tujuan dari adaptation atau motif gitu ya, motif dari adaptasi ya. Yang pertama tentu saja ada motif ekonomi, juga ada motif cultural capital ya. Dalam arti apa ya, sebenarnya dari adaptasi ini sebenarnya memperkuat kapital budaya, dalam arti kata khususnya gitu ya, karya-karya yang lama ya, karya-karya yang mungkin orang udah nggak membaca karya itu lagi gitu ya, bahkan mungkin nggak tahu sama sekali gitu ya karya tersebut ya. Seperti mungkin Romeo and Juliet gitu ya, kalau kalian nggak ngambil bahasa dan budaya Inggris mungkin nggak bakalan tahu Romeo and Juliet, kan udah lama banget gitu ya. Tapi ya mungkin juga ada yang tahu gitu ya, ada yang tahu. Kenapa bisa tahu? Karena ada adaptasinya ya. Yang ketiga ada personal and political motif. Misalnya yang tadinya film novelnya feminis, kemudian berubah jadi maskulin ya. Yang mungkin aja gitu, ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin disampaikan oleh siniasnya ke penontonnya gitu ya. Bagi kalian trailer ya, kita bandingkan dulu. Ini tahun 96 ya, 1996. 2013 ya. Kira-kira cocok kemana ada yang berantem antara Romeo sama ini sama Romeo yang 2013? 2013 ya, 2013 yang lebih cocok buat adegan berantem. 96 jadi gini sebenarnya ya, kemarin kan kalau kita masuk ke yang drama gitu ya, sebenarnya yang di dramanya Romeo
Romeo itu karakteristiknya ada, ya di satu sisi ada penggambaran di mana Romeo itu orangnya katanya lembut banget gitu ya, baik banget ya, sopan ya sama orang, sampai seluruh Verona itu segan sama Romeo. Makanya pas ada adegan si Tybalt gitu ya pengen ngusir Romeo dari pestanya Juliet, itu kan sama bapaknya dilarang gitu ya. Soalnya kenapa? Ya Romeo-nya sendiri ya tadi gitu ya, jangan sampai namanya orang kalau disegani sama masyarakat ya, yang musuhnya dia pasti bakal dimusuhin sama masyarakat. Nah, tapi di sisi lain gitu ya, ada penggambaran di mana Romeo itu ya kita bahas kemarin pas di drama itu bahwasanya dia sampai lupa diri ketika temannya mati. Namanya siapa? Ya Mercutio gitu ya, temannya mati. Ya dia sampai mau balas dendam, akhirnya kebunuh si Tybalt gitu ya, membunuh Tybalt yang membunuh si Mercutio ya. Dan pas kebunuh dia lagi dikuasain sama hit ego atau super ego? Hit, iya, hitnya dia berarti. Rosalind tahu ya, di dramanya Rosalind disebutnya nggak sih? Ya cuma ngobrolin doang gitu ya, sama si Romeo sama Denfo Dio gitu ya, sama sepupunya. Nah, di sebelah yang adaptasinya Rosalind itu cuma apa ya? Tulisan aja. Ya, beda sama Rosalind yang 2013 ini ceritanya Rosalindnya ada gitu ya. Tapi tahun 2013 ada adegan itu ya, adegan di mana si Julietnya apa ini berlutut gitu ya sama ayahnya, dengan ayahnya ya. Di dalam 1996 itu nggak ada ya, nggak ada adegannya, dihapus gitu ya adegan ini, adaptasi gitu ya. Kira-kira kenapa? Mungkin karena settingnya gitu. Zaman dulu masih banyak gitu ya orang yang patuh sama bapaknya walaupun dijodohin. Kira-kira apa kalian dijodohin sama bapak kalian sama orang yang gak kalian suka? Mau apa enggak? Gak disuka. Kalau cakep pasti suka. Ini gak disuka ya. Nah, kalau gak disuka mau apa enggak? Ya, pikiran enggak ya. Terus enggaknya itu gimana ekspresinya? Mau nggak setuju sama ibu ya, Pak? Dia udah nikah nggak apa-apa gitu. Kabur. Yes, ya. Mantua itu apa? Kemarin di dramanya tempat pengasingannya Romeo gitu ya. Jadi setelah membunuh Tybalt gitu ya, Romeo kan dihukum gitu ya, harus exile, dia harus diasingkan. Kira-kira mantua kalau menurut kalian yang mana yang lebih cocok buat dijadiin tempat pengasingan Romeo? Yang tahun 96 atau 2013? Ya, tahun 96. Kenapa? Kenapa tahun 96? Kelihatan? Terisolasi, kelihatan? Anak berangkat. Ya, ingat COVID 19. Yes. Kalian harus isolasi. Suka diisolasi? Kalau yang introvert gitu ya, yang introvert kayak saya gitu ya, suka banget gitu ya, diisolasi. Sampai di sini ada yang bertanya-tanya. Silakan coba lihat. Hiburan visual cuman yang saya tanyakan itu ketika kesedihan dan rasa tadi itu dialokasikan ke film hiburan visual, apakah kita ikut merasakan kesedihan dan
terhibur atau empati? Empati. Jadi sebenarnya tergantung dari sutradaranya ini, dari seniasnya. Ya makanya ini adaptasi dengan proses. Ya ada prosesnya, gitu ya. Kalau kita nggak merasa empati, jadi mungkin memang sutradaranya tidak bermaksud ketika motif, gitu ya. Kita berbicara mengenai motif adaptasi, ada personal motif, ada political motif, ekonomikal motif. Ya, mungkin ada motif-motif tertentu yang bikin dia nggak berubah nih, gitu ya. Nggak ada jadi kurang apa ya namanya emosinya, jadi nggak bikin empati, gitu ya, bisa aja. Ya, jadi tergantung prosesnya, tergantung juga dari sutradaranya, ya. Ayam di pentahedrata. Pinter-pinter sutradaranya masih efektif atau enggak ya tadi gitu ya. Sedangkan dengan konsep pistol, kalau sutradaranya enggak pinter, itu bakalan jelek banget kok. Put up your swords, tiba-tiba yang ditodongin pistol gitu ya, ya lewat ya itu dia. Nah, tapi tentu saja ketika sutradaranya memilih untuk setia terhadap bahasanya, pasti ada tujuan tertentu. Ya kayak tadi, ya misalnya untuk capital cultural, ya cultural capital, ya sengaja mengingatkan kembali bahasanya seks, ya yang sekarang mungkin nggak dikenal. Berdasarkan konsep, tema dan juga pengkarakterisasian itu mereka sempurna semua. Paling beda cuma setting doang. Paling yang bagian dari dan juga memang tentang kosakata juga bahasa Shakespeare doang. Paling yang detailnya juga mereka dapat paling cuma memodernisasikan sebuah settingan doang. Misalnya mereka vacuum. Jadi yang 2017 itu tulus. Apa faithful juga? Lebih akan sedikit gara-gara Kemudian apa yang 96 faithful tulus? Jangan 50-50. Oke, kenapa 50-50? Bisa dijelaskan? ada Gastianya itu Gastianya kayak Latara Nah, itu ya Latara sama Viva aja iya. oke, maka Juliet, yes. Ya, thank you. Next, welcome. Ini dulu deh, sini. Yang lebih faithful yang apa dua-duanya faithful apa dua-duanya lulus? 2013 lebih faithful, kenapa? Lebih sama di jalan. Oke, yang 2013 poin 96 apa? Senjatanya ya. Ya, apa? Teknologinya juga. Yes. 96 ya, 96 ya di dramanya nggak ada teknologi. Oke. Kalau yang 2013 itu lebih ke Sama dulu, ya. itu apa itu Velcro. dari latarnya kayaknya yang lebih ada sih ini lebih ke rebel ada perbedaan senjata. Terlalu modern. Oke. Sebenarnya ya, sebenarnya
dari segi settingnya modelnya lebih loose, ya kuat banget loose-nya sebenarnya gitu. Kayak tadi yang begini jawabnya loose itu sudah ya memang dia kuat banget ya, tapi dia vertikal sudah sedikit gitu ya, dari segi language-nya aja ya, dari segi bahasanya aja dia. Oke, ya, so minggu depan tugas ya, gitu ya, persiapkan makalah kalian ya buat UAS film. Ya, filmnya bebas, tapi harus berbahasa Inggris ya. Tapi saya akan cek gitu ya. Ya, kalau jelas saya akhiri gitu ya pertemuan hari ini. Terima kasih ya, kita ketemu lagi minggu depan buat bahas makalah UAS kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini saya buat. Saya berharap video ini dapat menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.